Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas kembali soal-soal latihan persiapan untuk uji kompetensi atau UKM-TLN. Ini adalah bagian ke-10. Yang mana kita membawakan 7 kompetensi, yaitu hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, bakteriologi, parasitologi, sitohistoteknologi, dan toksikologi. Oke, kita simak di channel ATLM Indonesia. Dimulai terlebih dahulu dengan nomor 1, yaitu hematologi. Seorang ATLM mendapatkan tugas medical check up atau MCU para karyawan pabrik di daerah pinggiran. Berarti jauh ya. Paket pemeriksaan hematologi rutin, urin lengkap, dan kimia darah. Adapun jarak antara laboratorium dengan pabrik tersebut kurang lebih 30 km. Stabilitas lama maksimal ya di sini untuk diperbolehkan pemeriksaan hematologi rutin menggunakan Na2-EDTA 10% didapatkan dengan hasil valid adalah titik-titik. Yang A 1 jam, yang B 2 jam, C 3 jam, D 4 jam atau E 5 jam. Nah, di sini opsi yang benar untuk stabilitas darah EDTA yang ideal untuk diperiksa dan pemeriksaannya valid, dapat dipertanggungjawabkan dan tetap sama seperti spesimen saat diambil dari pasien itu adalah 2 jam. Jadi stabilitas yang paling terbaik itu adalah 2 jam. Mengapa demikian? Karena di sini mengacu pada penghitungan leukosit dan trombosit itu paling baik dalam waktu 2 jam setelah flebotomi. Nah, pus darah tepi akan stabil sampai 2 jam sebelum dilakukan pengecatan. Setelah 3 jam terjadi perubahan morfologi darah. Jadi di sini batasnya 2 jam. Dan ini untuk jarak 30 km biasanya kemungkinan bisa ditempuh dalam waktu 1 jam hingga 1 jam 30 menit. Jadi sebenarnya tidak begitu masalah kalau 30 km. Kita pindah nomor 2, kimia klinik. Spesimen urin diterima oleh ATLM pukul 8 pagi. Berdasarkan formulir pemeriksaan urin ditampung pada pukul 6.15 pagi. Jadi 2 jam ya, hampir 2 jam yang lalu. Alat penunjuk suhu ruangan menunjukkan suhu 37 derajat Celcius. Pengerjaan dimulai pada pukul 9.12 WIB. Nah, ini jadi masalah di sini karena pengerjaannya tadi 2 jam berarti sudah 3 jam. Hasil pemeriksaan makroskopik menunjukkan urin berwarna kuning tua, agak keruh, pH ini 7,8 ya, ini BJ1.001. Lalu yang jadi pertanyaan di sini, parameter pemeriksaan tidak banyak dipengaruhi oleh keadaan tersebut, di atas adalah titik-titik. Yang A bakteri, B benda-benda keton, C bilirubin, D glukosa, atau yang E sel-sel darah. Nah, di sini yang paling benar untuk jawabannya adalah sel-sel. Jadi sel-sel ini tidak begitu banyak dipengaruhi oleh perubahan waktu yang penundaannya tadi ya. Penundaannya hampir 3 jam setelah pengambilan spesimen. Alasannya mengapa? Nah, pertama alasannya kalau bakteri itu bila lebih dari 1 jam atau 2 jam dia berkembang biak cepat sehingga nanti diperkirakan bakteri batangnya ini tinggi, maka positif palsu ya nanti di mikroskopik sedimen. Jadi ini banyak ditemukan bakteri. Yang kedua, keton di sini, keton itu segera harus diperiksa, kalau tidak diberi pengawet. Karena di sini dia keton terutama aseton akan menguap sehingga uji rotera itu kemungkinan negatif.
Lalu yang ketiga bilirubin. Bilirubin ini teroksidasi atau rusak terutama terpapar langsung sinar matahari. Jadi pemeriksaan yang paling awal diperiksa dalam pemeriksaan kimia klinik untuk urin ini adalah sebenarnya bilirubin. Karena dia tidak stabil. Biasanya bilirubin kalau di kimia darah, di serum, dia lebih awal diperiksa ketimbang parameter yang lain. Nah, lanjut lagi glukosa. Glukosa akan terurai oleh glikolisis aktivitas sel. Mau selnya bakteri, selnya leukosit, eritrosit, atau epitel, dia akan melakukan proses mengambil glukosa dalam urin untuk aktivitasnya. Sehingga terjadi penguraian dan glukosa akan menurun. Nah, sementara untuk sel-sel, termasuk sini sel epitel, sel squamous, ya kan? Sel transisional, leukosit, eritrosit mungkin pengaruhnya tidak begitu banyak. Kita pindah lanjut nomor 3, imunologi serologi di sini. Seorang pria keluhan dengan demam, nyeri perut, urin berwarna agak gelap. Anamnesis lengkap terungkap bahwa teman kerja mengalami penyakit kuning dan pernah kontak dengan penderita. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan hepatomegali, pembesaran hati, dan ikterik. Hasil pemeriksaan urin ditemukan bilirubin positif 2, bilirubin total 15,74 mg per dl, AST 1450 U per L, ALT 1758 U per L, HbSAg negatif. Nah, pertanyaannya di sini, virus yang mungkin menginfeksi pada pasien adalah titik-titik. Yang A virus HIV, yang B virus hepatitis A, kemudian yang C virus dengue, yang D virus papiloma, atau yang E virus influenza. Jadi pasien ini tersangka kena infeksi virus. Nah, untuk opsi jawaban yang paling tepat adalah pasien ini terinfeksi virus hepatitis. Jenisnya yang A. Mengapa A di sini? Karena dibandingkan yang lain, virus hepatitis B, virus hepatitis C, hepatitis A ini pertama dia mengalami gangguan hepar yang lebih berat ya. Dia hepatitis akut, kemudian nanti pasti bilirubinnya tinggi. Nah, kalau dibandingkan bilirubin antara hepatitis A, B dengan C, A yang paling tinggi. AST, ALT, A, B, C paling tinggi yang A. Jadi di sini dan pastinya penularannya melalui kontak, yaitu makanan, minuman ya di sini. Dan pastinya untuk virus hepatitis A ini menular melalui makanan, minuman. Kemudian lagi pastinya pada kasus ini virus hepatitis C itu biasanya malah terjadi pasiennya non-ikterik, tidak kuning, dan kadar AST/ALT malah normal, tapi bisa juga sedikit tinggi. Sementara kalau yang B dia tinggi tapi tidak juga terlalu tinggi. Nah, bukti mengalami kerusakan hati terlihat dengan bilirubin yang sangat tinggi. Kita pindah lanjut nomor 4, bakteriologi di sini. Kultur urin diambil pada pasien wanita usia 40 tahun dengan diagnosa ISK, infeksi saluran kemih. Hasil pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan gram, basil gram negatif. Hasil kultur pada media McConkey atau MC itu terlihat koloni berwarna merah. Lalu hasil uji karbohidrat ini ada glukosa, laktosa, sukrosa, dan manosa adalah positif. Nah, lalu lanjut. Proses yang terjadi pada hasil kultur tersebut adalah titik-titik. Yang A lisisnya eritrosit, yang B fermentasi laktosa, yang C degradasi hidrogen peroksida, kemudian yang D koagulase fibrinogen, atau yang E oksidasi hemoglobin. Nah, untuk opsi jawaban ini teman-teman harus memilih yaitu fermentasi laktosa. Mengapa terjadi? Ini kita melihat dari hasil kultur dari MC McConkey, ini warnanya merah, berarti
dia memfermentasi laktosa sehingga indikator berubah menjadi warna merah pada koloninya ya dan mediumnya. Nah, sementara untuk gula-gula dia akan terbentuk warna kuning karena dia memfermentasi 4 gula ya di sini, glukosa, laktosa, sukrosa, manosa dan mungkin nanti gula yang lain ya, misalnya jenis glukosa, laktosa, sukrosa, manosa, galaktosa atau mungkin yang lainnya ya. Manit ya di sini, manit ini maltosa juga sama. Nah, kemudian dia warna kuning mungkin ada juga gelembung nanti pada tabung Durham. Bukti dia menghasilkan gas. Nah, masih di E. coli di sini ya. Fermentasi laktosa itu terjadi pada McConkey menyebabkan mediumnya warna merah koloninya. Nah, bakteri gram negatif batangnya memfermentasi laktosa. Di sini misalnya Escherichia coli. Jadi di sini E. coli ini karena dia memfermentasi laktosa, ini adalah dugaan bahwa bakteri ini tidak atau kurang patogen. Sementara bakteri-bakteri patogen dia malah tidak memfermentasi laktosa, misalnya Salmonella. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di sini fungsi fermentasi laktosa melihat apakah bakteri tersebut ganas atau patogen. Kita pindah lanjut ke nomor 5, di sini parasitologi. Suatu daerah banyak penduduknya mengalami filariasis atau kaki gajah. Untuk mengetahui infeksi tersembunyi, penduduk yang belum mengalami gejala filariasis kaki gajah ya besar kakinya, maka sampel yang diperiksa di sini sampel adalah titik-titik. Jadi waktu pengambilannya adalah titik-titik. Yang A sampel yang diambil adalah urin pagi hari, kemudian yang B darah malam hari, yang C urin 24 jam, yang D urin sewaktu atau yang E darah sewaktu. Nah, ini gambarnya orang dengan kaki gajah. Jadi kakinya bengkak dan membesar. Jadi seperti ukuran gajah ya. Nah, untuk opsi jawaban ini teman-teman harus memilih adalah darah diambil malam hari. Jadi pengambilannya pada malam hari, idealnya dilakukan survei filaria yaitu malam hari. Karena mikrofilarianya ini keluar ya, masuk peredaran darah itu dia pada malam hari. Nah, biasa disebut dengan periodisitasnya adalah nokturnal. Jadi jam idealnya sebenarnya jam 22.00 sampai jam 2 subuh. Tapi ada beberapa yang mengambilnya pada saat jam 9 malam ya, tidak masalah. Tapi paling ideal adalah sekitar jam 22 ke atas sampai jam 2 malam. Untuk pengambilan darahnya, dan pengambilan darahnya ini di ujung jari saja sudah cukup, lalu dibuat preparat sletnya. Bisa membulat lonjong atau menjari 3 jari. Dan nanti setelah itu nanti dihemolisan lalu diwarnai dengan pewarnaan gimsa. Nah, pastinya ada beberapa pengalaman yang mengatakan bahwa pada saat mikrofilarianya keluar itu pasiennya ini sebenarnya penduduknya ini dalam kondisi berbaring diambil darah, bukan beraktivitas, apalagi duduk, makan atau menikmati hiburan atau berjoget-joget ya. Jadi idealnya sebenarnya semuanya itu penduduknya itu disuruh berbaring di suatu ruangan yang luas. Nanti saat diambil pada jam 10 dia dalam kondisi tenang. Katanya tingkat positifnya lebih tinggi ketimbang beraktivitas. Kita pindah lanjut nomor 6, di sini sitohistoteknologi. Salah satu langkah dalam pemrosesan jaringan bertujuan untuk mengeluarkan seluruh cairan dalam jaringan basah, sehingga jaringan dapat diisi dengan parafin atau cat lainnya yang dipakai untuk membuat blok parafin. Hal ini perlu dilakukan karena air tidak dapat bercampur dengan cairan parafin atau cat lainnya. Jadi diperlukan untuk membuat blok parafin. Nah, proses tersebut adalah titik-titik.
Yang A clearing, yang B dekolorisasi, C infiltrasi, D koagulasi, atau yang E dehidrasi. Nah, proses untuk menarik air dari jaringan ini disebut dengan dehidrasi. Jadi menarik air. Jadi tujuan dehidrasi di sini mengeluarkan air dari dalam jaringan atau sel. Jadi dehidrasi dilakukan harus bertingkat ya atau bertahap dan sampai sempurna. Dehidrasi bertingkat ini alkohol 70, 95 dan absolut. Nah, aseton bisa lebih cepat, bagus untuk proses manual. Namun di sini aseton mungkin harganya lebih mahal ya ketimbang alkohol. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 7, toksikologi. Seorang laki-laki 45 tahun meninggal dengan mengkonsumsi umbi gadung. Dokter meminta untuk memeriksa sianida dalam cairan isi lambung korban. Hasil diperoleh dengan reaksi warna biru berlin adalah positif sianida. Nah, tindakan yang seharusnya diambil oleh ATLM sebelum mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut adalah titik-titik. Yang A, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna biru berlin dengan cara kertas saring yang diberi asam pikrat. Kemudian yang B, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna biru berlin dengan cara mikrodifusi. Kemudian yang C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna dengan cara spektrofotometer. Kemudian yang D, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kadar hemoglobin atau HB. Atau yang E, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dengan kadar karboksi hemoglobin. Nah, dari 5 opsi ini kira-kira teman-teman yang mana yang benar? Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Mengkonfirmasi hasil pemeriksaan reaksi warna dengan cara spektrofotometer. Jadi maksudnya di sini adalah dengan melakukan pengukuran secara kuantitatif kadarnya dengan spektrofotometer, sehingga secara kualitatif yang positif tadi bisa diketahui dengan pasti kadar sianida pada pasien yang meninggal tadi. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman soal-soal persiapan UKOM TLM bagi mahasiswa-mahasiswi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.